Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Terbongkar sifat asli seorang Prabowo di situ begitu kan. Yang jelas yang kemarin mengatakan dan mengkritik endasmu etik, etik endasmu. Mengumpat endasmu ya, pakar komunikasi sebut Prabowo tunjukkan sifat asli ya, anti kritik. Wow. Kalau kita melihat dengan rekam jejak Prabowo 2019 ya, 2014 begitu kan. Dia selalu gebrak-gebrak meja begitu kan. Apakah sifat asli sudah ditunjukkan sama mereka ya? Yang jelas begitu kan, dengan adanya situasi politik hari ini ya, kenapa sering diulang-ulang endasmu etik dan sebagainya begitu. Kalau ini dianggap sebagai bercanda, ya justru ya ini blunder kepada Pak Prabowo di situ begitu. Justru dia ya kebablasan mengkritik lawan-lawan mereka. Dan orang akan melihat bahwa seorang Prabowo ketika mereka berhadapan dengan Anies Baswedan ketika debat, dia melempem mereka begitu kan, tidak berkutik apa-apa. Bukankah dia tidak mampu? Apakah seperti itu? Memang ia tidak mampu bernarasi itu begitu kan. Ya, tidak mampu mengelola kecerdasan ketika debat. Setelah selesai debat ya, di belakang layar baru kita ya memulai inilah itu dan sebagainya begitu kan. Itulah watak seorang Prabowo sudah menunjukkan ya sifat aslinya. Maka masyarakat dimanapun yang sudah mendukung Prabowo harus memikir dua kali begitu kan ya. Punya pemimpin seperti itu begitu. Jangan-jangan ya nanti kalau memimpin ya didukung habis-habisan. Malah kena. Ini sifat asli ya, anti kritik katanya begitu. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tapi saya melihat walaupun ya 100 jubir pun mengklarifikasi hal-hal tersebut dianggap bercanda, maka saya, masyarakat Indonesia termasuk saya, tidak begitu percaya hal-hal yang diucapkan yang kemudian seolah-olah ada pembelaan dari jubir itu begitu. Jadi ya tetaplah salah di situ begitu. Karena etika itu kata Anies Baswedan mulai dari mulut sendiri begitu kan ya. Lalu kemudian menyebar kepada perilaku mereka begitu. Sayang seribu sayang, banyak pro dan kontra di situ, dan pada akhirnya apa yang terjadi ini? Udah jelas ya, Prabowo bukan Jokowi. Apa yang mau diharapkan? Pokoknya pemilu ini jangan sampai salah pilih pemimpin deh katanya begitu. Jadi kalau salah pemimpin ya kita saja begitu kan. Seorang Prabowo itu ya kalau bukan ambisi lagi, kenapa begitu kan? Karena apa? Karena satu sisi melihat dengan seorang Prabowo sendiri ya, yang saya tahu di situ begitu kan ya, bahwa wah, ini sudah berapa kali kalah begitu di situ. Ya, kita harus menunjukkan apa yang sebenarnya begitu kan. Jadi masyarakat sudah paham bahwa politik-politik yang dilakukan oleh seorang Prabowo di situ begitu ya, seolah-olah ada sesuatu yang mencerminkan ketidakpahaman ya di situasi dan kondisi politik hari ini. Ya, kalau marah-marah gimana begitu untuk menjadi seorang pemimpin di situ begitu kan. Ini kan kacau begitu. Jadi saya kira hal-hal seperti itu membuat Pak Prabowo blunder begitu di 2024 ini begitu. Pemimpin bakal bertanggung jawab untuk Indonesia ke depannya. Loh, jadi betul seperti yang dikatakan kakaknya, kita nggak boleh sampai salah. Udah jelas Prabowo bukan ya Jokowi, jadi mau sampai kapanpun ya gitu kinerja mereka. Ya kalau tidak jualan Jokowi mana mungkin, apa prestasi seorang Prabowo di situ begitu. Mengelola food estate saja gagal di situ begitu. Apalagi bernarasi-narasi seperti ini begitu kan. Jangan sampai salah deh, Prabowo bukan Jokowi katanya. Jelas banget ya, orang berbeda pula. Kan Prabowo bukan Jokowi. Ini komentar-komentar netizen loh begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Tapi saya cukup melihat bahwa ya apa yang sebenarnya dilakukan oleh seorang seorang Prabowo di situ begitu ketika mengatakan endasmu etik sudah menunjukkan bahwa dia bukan ya pemimpin yang kemudian hanya mengandalkan dengan kata-kata ya kasar seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya tidak layak menjadi pemimpin di situ begitu. Mengumpat dasmo etik ya, pakar komunikasi ya sebut Prabowo tunjukkan sifat asli anti kritik ya.
Pak pakar komunikasi politik sekaligus direktur ya Nosakom ya Pratama Institute Ari menilai ya ucapan Prabowo yang mengeluarkan umpatan dasmo etik di acara rapat kerja nasional Rakernas Gerindra menunjukkan sifat asli Prabowo yang anti kritik. Ia juga menilai pola komunikasi yang terbangun di otak Prabowo dan persepsi ucapan Prabowo tidaklah sinkron. Wajar ya, karena pada kenyataannya saat ditanya ya Pak Prabowo soal ya masalah hukum, soal masalah korupsi, soal masalah pelayanan publik di situ jawabannya apa? Saya jiwa dan raga saya akan pertahankan untuk bangsa ini. Ini kan nggak nyambung jawaban mereka begitu kan. Ya, ditanya food estate adalah jawabannya aspal. Kira-kira seperti itu perbandingannya begitu kan. Ketika ditanya A, ya larinya ke Z, ditanya Z larinya ke A. Ya, cara ngomongnya saja tidak terstruktur mereka begitu kan. Jadi, saya kira ada pola pikir ya Pak Prabowo itu harus menyusun kata-kata yang rapi di situ begitu, biar tidak kemana-mana begitu. Artinya, ya inilah seorang Prabowo sudah menunjukkan karakter aslinya di situ begitu. Pernyataan-pernyataan Prabowo baik di forum ya debat maupun dalam forum resmi dan internal partai semakin menunjukkan adanya ketidaksinkronan pola komunikasi yang terbangun di otaknya dengan persepsi ucapannya, kata Ari saat dihubungi. Dalam psikologi komunikasi ya sambung Ari, kondisi seperti Prabowo sangat tidak layak untuk dijadikan pemimpin karena ketidakmampuan ya oleh verbalnya. Bahkan ya satu sisi dia mengatakan pelarian dari jawaban yang harus diberikan dalam debat dengan berjoget ya dan mencibir serta emosional yang tidak tertahankan. Sudah lebih dari cukup dari indikasi ya dari ketidakberesan pengelolaan ya verbal non-verbal, ucap Ari yang juga sebagai pengajar dari berbagai universitas di tanah air itu. Seperti diketahui beredar potongan video Prabowo Subianto di acara Rakernas Gerindra yang digelar ya DJ Expo ya Kemayoran Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Dalam video tersebut Prabowo seolah-olah menyinggung pertanyaan dari capres nomor urut Anies Baswedan soal dengan putusan MK atau Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendampingnya. Jelas mereka begitu. Apa yang harus kita lihat sebagai seorang Prabowo ya yang katanya ikhlas membangun bangsa kita, ikhlas menjadi pemimpin, toh pada hakikatnya ya emosian begitu kan. Masa ketika rakyat bertanya kepada seorang Prabowo begitu kan ya, kalau menjadi pemimpin ya dimarah-marahin mereka begitu kan. Jadi beredar video-video itu sudah banyak ya bukti-bukti yang kemudian Prabowo itu adalah sifatnya emosional begitu kan. Karena akibatnya apa? Akibatnya tidak mampu ya mengelola komunikasi yang ada di seorang Prabowo sendiri ya, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadilah ya emosian, ya marah-marah di situ begitu kan. Sehingga apa yang terjadi di masyarakat melihat bahwa seorang pemimpin kok bisa marah-marah seperti itu begitu kan. Jadi seorang pemimpin itu kalem, dikritik santai begitu kan, bukan membicarakan di belakang layar begitu. Kalau debat-debat, ya seharusnya debat ini sudah dipasarkan kepada masyarakat Indonesia yang menilai di situ begitu. Jadi kalau seperti itu terus gimana begitu? Jadi saya kira ada kerancuan yang sangat luar biasa. Kenapa sih dari tim Prabowo itu tidak ada ya tim dari ahli psikologi begitu kan ya? Biar emosi Pak Prabowo itu ya terkontrol ya. Ada ahli dari kesehatan begitu kan ya. Biar biar sinkron mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya ya kata-kata seperti itu terus ya diulang-ulang setiap tahunnya begitu kan. Ndasmo dan sebagainya. Bagaimana perasaan Mas Brobo soal etik ya ndasmo etik katanya begitu. Sampai beberapa kali dia melihat bahwa ya dengan kata-kata seperti itu sudah jelas mereka bahwa apa yang dilakukan oleh orang Prabowo itu kesalahan besar, fatal besar begitu kan, blunder begitu. Itulah saya yakin dan saya yakinnya pendukung-pendukung Prabowo banyak yang kemudian kecewa, ya bisa beralih dukungan begitu kan. Kita lihat saja di situ begitu. Ya kok rasa-rasanya sih Anies Baswedan yang kemudian dikritik sana sini santai ya, bahkan penegak hukum pun begitu kan ya oleh Anies Baswedan akan dikelola sebaik mungkin. Yang salah ya diadili ya, yang benar juga diadili dan sebagainya begitu kan ya, karena kalau salah ya salah, kalau benar-benar, intinya seperti itu bagi Anies Baswedan begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.